Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD. Mari hari ini kita belajar mengenai tema 1 subtema 2 MUPEL IPS KD 3.1. Ayo kita simak video selengkapnya berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai peta. Sebelumnya, kalian harus tahu mengenai pengertian peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi. Coba kita perhatikan, sebagai contoh adalah peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Coba kalian perhatikan warna pulau-pulau tersebut. Pulau Jawa mempunyai warna merah, itu artinya Pulau Jawa mempunyai penduduk yang terbanyak di antara pulau-pulau di Indonesia. Sedangkan warna kuning ada di Pulau Sumatera dan Sulawesi, warna hijau ada di Kalimantan, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Jenis peta berdasarkan isinya. Yang pertama adalah peta umum. Pengertian peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Peta umum dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, peta dunia atau geografis, yaitu peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Yang kedua, peta korografi, yaitu peta yang menjelaskan dan menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan. Misalnya, peta kota Jawa Timur. Yang ketiga, peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasannya, misalnya sungai, jalan, dan pemukiman. Yang kedua adalah peta khusus atau peta tematik. Pengertian peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, misalnya peta penyebaran flora dan fauna, peta kepadatan penduduk, peta persebaran hasil tambang, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai bentang alam di Indonesia. Tentunya di pulau-pulau besar Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Jawa, kedua Pulau Sumatera, ketiga Kalimantan, keempat Sulawesi, kelima Papua, keenam Maluku, ketujuh Pulau Bali, dan kedelapan adalah Kepulauan Nusa Tenggara. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Coba kalian perhatikan bentang alamnya. Gunung, ada Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Arjuna, Galanggung, dan Merapi. Bentang alam lembah, ada Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, Lembah Cilengkrang, dan Kali Urang. Bentang alam bukit, ada Bukit Sumedang, Bukit Jantik Ambang, dan Bukit Moko. Bentang alam sungai ada Sungai Serayu, Cisadai, Citarum, Citandui, Brantas, dan Sunter. Bentang alam dataran rendah, yaitu ada Dataran Rendah Surakarta, Dataran Rendah Semarang, dan Dataran Rendah Madiun. Bentang alam pantai ada Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan Sawama. Yang kedua adalah Pulau Sumatera. Bentang alam gunung yaitu Kerinci, Leuser, Dampo, Bandahara, Marapi, dan Talau Mau. Bentang alam berupa lembah yaitu Ngarai Siano, Lembah Anai, dan Lembah Harau. Bentang alam berupa bukit yaitu Bukit Minangkabau, Bukit Kerinci, Dataran Tinggi Rejang, Bukit Lebong, dan Bukit Barisan. Bentang alam berupa sungai yaitu Asahan, Deli, Batanghari, Kampar, Rokan, dan Merangin. Bentang alam berupa dataran rendah yaitu Pantai Timur Sumatera, Dataran Rendah Air Manis, Dataran Rendah Kasih, dan Dataran Rendah Cermin. Bentang alam berupa pantai yaitu Lampung, Air Manis, Rupat, Tanjung Tinggi, dan Tapak Tuan. Yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Bentang alamnya berupa gunung yaitu Bukit Raya, Liang Pran,
menyapa, halau-halau, dan lato. Bentang alam berupa lembah yaitu lembah Sungai Gedang atau Kapuas, lembah Danum, lembah Kahung, dan lembah Barito. Bentang alam berupa bukit yaitu Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam, Bukit Baka, Bukit Tekenang, Danau Sentarung. Bentang alam berupa sungai yaitu Kapuas, Melawai, Kahayan, Barito, Mahakam, dan Kayan. Bentang alam berupa dataran rendah yaitu dataran rendah Pangkalabun, Pulau Kapuas, dan Pulau Pembuang, Ketapang, dan Teluk Melano. Bentang alam berupa pantai yaitu Pantai Angsana, Pantai Kemala, Pantai Melawai, dan Pantai Derawan. Yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Bentang alamnya berupa gunung yaitu Bawah Karang, Kelabat, Soputan, Lotimojong, dan Mahawu. Bentang alam berupa lembah yaitu Lembah Bada, Lembah Rama, dan Lembah Megalitikum Besoa. Bentang alam berupa bukit yaitu Bukit Luwu, Bone, Barui, Dataran Tinggi Waji, Dataran Tinggi Penereng, dan Dataran Tinggi Bingkoku. Bentang alam berupa sungai yaitu Bila, Jenperang, Palu, Poso, Konoweha, Laring, dan Walani. Bentang alam berupa dataran rendah yaitu Dataran rendah Maros, Barum Pangkep, Bulukumba, Selayar, Bantang, Janeponto, Goa, dan Ujung Pandang. Bentang alam berupa pantai yaitu Tanjung Pira Bulukumba, Pantai Aparalang, Pantai Losari Makassar, Pantai Selayar Pulau Selayar, Pantai Akarena Makassar, Pantai Panerang Luhubira, dan Pantai Marumasa. Yang kelima adalah Pulau Papua. Bentang alamnya berupa gunung yaitu Irau, Mebau, Omsini, Bijih, Davonsoro, dan Puncak Jaya. Bentang alam berupa lembah yaitu Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Bentang alam berupa bukit yaitu Bukit Karang, Nit Arfak, Bukit Kopre, Bukit Teletabis. Bentang alam berupa sungai yaitu Digul, Membramo, Undir, Dian, Maro, dan Tarikum. Bentang alam berupa dataran rendah yaitu dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, pesisir Arafuru, pesisir Transfly, pesisir Teluk Papua, dan pesisir barat Laut Papua. Bentang alam berupa pantai yaitu Pantai Triton, Teluk Venu, Pantai Yenbeba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, dan Pantai Pulau Yang keenam adalah Kepulauan Maluku. Bentang alamnya berupa gunung yaitu Binaya, Gamkonora, Gamalama, Gunung Api Banda, dan Dukono. Bentang alam berupa lembah yaitu Lembah Argo, Lembah Aliamato, dan Lembah Wayapo. Bentang alam berupa bukit yaitu Bukit Durian, Bukit Furamadiahi, Bukit Tiduri. Bentang alam berupa sungai yaitu Sungai Apu, Sungai Castello, Sungai Marikrubu, Sungai Masiulang, Sungai Ruate, Sapatewa, Sungai Sapulawa, Sungai Saravo, Sungai Tugurala, dan Sungai Yalua. Bentang alam berupa dataran rendah yaitu dataran rendah di wilayah Ambon, Maluku Utara, Pulau Kai Kecil, dan Pulau Seram bagian timur. Bentang alam berupa pantai yaitu Pantai Ora, Pantai Ngelurblot, Natsepa, Jikumerasa. Yang ketujuh adalah Pulau Bali. Bentang alamnya berupa gunung yaitu Gunung Agung, Batur, Abang, Adeng, Batu Karu, dan Merbuk. Bentang alam berupa lembah yaitu Lembah Pantunan dan Lembah Tukat Melangit. Bentang alam berupa bukit yaitu Bukit Asih, Bukit Cinta, Bukit Jambul, dan Bukit Belong.
Bentang alam berupa sungai yaitu Sungai Ayung, Balangan, Tikabulelang, Pangi, dan Pakerisan. Bentang alam berupa dataran rendah yaitu Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Batur, dan Buyan. Bentang alam berupa pantai yaitu Kuta, Sanur, Jimbaran, Tanah Lot, Pandawa, dan Nusa Dua. Yang kedelapan adalah Kepulauan Nusa Tenggara. Bentang alamnya berupa gunung yaitu Kelimutu, Rinjani, Tambora, Egon, Lewotolo, dan Rokatenda. Bentang alam berupa lembah yaitu Bola Palelo, Jarebu, Lembah Rinjani, Lembah Paung Doa, Lembah Hijau Lombok. Bentang alam berupa bukit yaitu Batu Hidung, Bukit Mando, Bukit Marese, Bukit Pengasingan. Bentang alam berupa sungai yaitu Bukit Kambaniru, Aisesa, Wera, Wajalu, Benanain, dan Putih. Bentang alam berupa dataran rendah yaitu terdapat sepanjang pantai utara dan barat mulai dari Jereweh di pantai barat, Taliwang, Seteluk, Alas, Utan, Sumbawa Besar, Moyo, Hilir, Lape, Lompok, Pelampang, dan Empang. Bentang alam berupa pantai yaitu Senggigi, Gili Terawangan, Sekotong, dan Pantai Koka. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai iklim di Indonesia. Pengertian dari iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Pengertian dari cuaca tersebut adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi, lama siang dan malam hampir sama yaitu 12 jam. Iklim tropis di Indonesia terdiri dari dua. Yang pertama, iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna Indonesia. Yang pertama adalah faktor iklim, terdiri dari suhu, kelembapan udara, sinar matahari, curah hujan, dan angin. Yang kedua adalah faktor tanah yang terdiri dari tekstur tanah, struktur tanah, dan keasaman tanah. Yang ketiga adalah faktor topografi. Yang keempat adalah faktor biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya mengenai musim penghujan. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Kemudian musim kemarau. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Angin muson disebut juga dengan angin musim adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Penyebaran flora di Indonesia. Yang pertama adalah Indo-Malayan, meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Flora Indo-Malayan memiliki karakteristik yaitu jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya.
6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Yang kedua adalah Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Persebaran flora Indo-Australian mempunyai karakteristik yaitu yang pertama, jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan bagian tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat, tipe Asiatis, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak berjula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan air tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet, saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, serta nuri. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australia mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kauswari, nuri, raja udang, dan namudud. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Sekian untuk pembelajaran IPS hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.